Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang situasi atau kondisi yang saat ini sedang dialami oleh PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang KFC Indonesia. Memang saat ini sudah ramai dibicarakan tentang situasi kurang baik yang sedang dialami oleh PT Fast Food Indonesia, sehingga manajemen akhirnya harus melakukan langkah efisiensi. Nah, situasi yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia itu tidak hanya ramai dibicarakan di Indonesia, tapi juga ramai diperbincangkan di negara lain. Ada beberapa media asing atau media luar negeri yang turut mengupas atau membuat artikel mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi di PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang KFC Indonesia. Beberapa hal disorot oleh media-media asing itu termasuk PHK massal yang menelan atau memakan korban lebih dari 2.000 orang. Selain itu juga ada penutupan gerai atau outlet yang dilakukan oleh manajemen PT Fast Food Indonesia dan juga kerugian yang sangat besar yang akhirnya harus dirasakan oleh PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang KFC Indonesia. Nah, ini salah satu media asing yang membahas tentang situasi yang saat ini sedang dialami oleh PT Fast Food Indonesia, itu adalah The Star. Jadi The Star ini adalah merupakan salah satu media papan atas, media paling berpengaruh di Malaysia, dan The Star itu membuat ulasan atau membuat artikel tentang PT Fast Food Indonesia pada tanggal 10 November 2024 kemarin. Jadi menurut artikel yang ditulis oleh The Star, situasi yang saat ini sedang terjadi di PT Fast Food Indonesia itu merupakan sebuah pukulan yang sangat telak. The Star itu juga menyoroti keputusan PT Fast Food Indonesia yang akhirnya harus menutup 47 gerai KFC Indonesia di berbagai daerah di tanah air. Selain itu juga The Star itu juga menyoroti tentang PHK massal yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia terhadap karyawan-karyawannya yang angkanya lebih dari 2.000 orang yang akhirnya harus terkena PHK massal. Selain itu, The Star itu juga membahas tentang faktor penyebab yang membuat PT Fast Food Indonesia itu mengalami kerugian sehingga manajemen akhirnya harus melakukan langkah efisiensi. Salah satu faktor yang diulas oleh The Star, media asal Malaysia, itu adalah efek dari boykot yang dilakukan terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Nah, selain The Star, masih ada juga media asing lainnya, salah satunya adalah VN Express. Jadi VN Express ini merupakan salah satu media papan atas di Vietnam, dan VN Express itu membuat ulasan atau artikel mengenai kondisi yang terjadi atau dialami PT Fast Food Indonesia pada tanggal 11 November 2024 kemarin. Jadi VN Express itu menyoroti tentang KFC Indonesia yang akhirnya harus menutup beberapa gerai dan mengalami kerugian. Tapi menurut VN Express, hal itu terjadi karena efek pandemi COVID. Selain itu juga VN Express itu menyebut bahwa PT Fast Food Indonesia itu belum mampu membukukan target penjualan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, VN Express itu juga mengupas tentang situasi yang terjadi atau saat ini sedang dialami. Menurut VN Express, saat ini kondisi pasar itu memang semakin buruk. Nah, situasi itu menurut VN Express semakin diperparah dengan krisis yang saat ini masih terjadi di kawasan Timur Tengah. Selain The Star dan VN Express, ada juga media lainnya yaitu South Morning China Post. Ini merupakan media asal Cina. Jadi South Morning China Post itu membuat ulasan tentang PT Fast Food Indonesia pada tanggal 12 November 2024 kemarin. Di dalam ulasannya, South Morning China Post itu membahas tentang PT Fast Food Indonesia yang melakukan PHK massal terhadap lebih dari 2.000 karyawan dan menutup gerai 47 outlet di berbagai daerah di Indonesia. Menurut South Morning China Post, manajemen melakukan langkah efisiensi itu untuk mencegah agar PT Fast Food Indonesia tidak mengalami kerugian yang jauh lebih besar pada masa mendatang. Selain itu juga South Morning China Post itu membuat ulasan tentang faktor yang menyebabkan PT Fast Food Indonesia itu mengalami kerugian sehingga harus melakukan langkah-langkah efisiensi. Salah satu faktor menurut South Morning China Post itu adalah efek boykot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi atau mendanai Israel. Selain itu juga South Morning China Post itu membahas tentang efek dari boykot-boykot itu yang menyebabkan PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang
KFC yang ada di Indonesia itu mengalami kerugian yang sangat besar, dan Southmering Post itu menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia itu menyentuh angka 557 miliar rupiah. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang situasi yang saat ini sedang dialami oleh PT Fast Food Indonesia? Apa faktor yang menyebabkan KFC Indonesia rugi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga banyak gerai ditutup dan akhirnya harus melakukan PHK massal? Silahkan tulis di kolom komentar, kita doakan agar ekonomi Indonesia lebih stabil atau bahkan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.